Sabdo Palon sudah peringatkan ini, tapi semua orang mengabaikannya. Di lereng Gunung Lawu, ketika embun pagi masih menggantung seperti rahasia yang tidak ingin jatuh ke tanah, seorang jurnalis independen bernama Jati memulai perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan akan mengubah hidupnya. Ia datang hanya dengan satu tujuan sederhana, yaitu membuat liputan dokumenter tentang mitos Jawa yang semakin sering diperbincangkan. Namun begitu ia menapakkan kaki di desa kecil bernama Watu Kuning, ia merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Udara terasa lebih berat, seolah mengandung sesuatu yang ingin menyampaikan pesan namun tertahan. Penduduk desa menyambutnya dengan sikap canggung dan tatapan yang terlalu lama berdiam pada wajahnya. Tidak ada yang menolak ia datang, tetapi tidak ada pula yang terlihat senang. Seakan mereka tahu Jati datang untuk menggali sesuatu yang selama ini hendak mereka kubur dalam diam. Di tengah desa ada rumah kayu tua milik seorang kuncen bernama Ki Pramana. Dialah orang yang selalu disebut warga ketika nama Sabdo Palon masuk dalam percakapan. Jati mendatanginya dengan rasa ingin tahu yang memuncak, namun Ki Pramana justru menyambut dengan tatapan tajam yang seolah menembus pikirannya. Ia berkata bahwa Sabdo Palon sudah memberikan tanda sejak lama. Tanda itu muncul di berbagai kejadian alam yang tidak biasa. Gempa kecil yang datang berulang, suara gamelan tanpa sumber, dan cahaya merah yang kadang muncul di puncak Lawu pada malam tertentu. Namun ia berkata bahwa semua orang justru menertawakan peringatan itu. Mereka menganggapnya tahayul, dongeng, atau sekadar drama mistis untuk menarik wisatawan. Padahal menurutnya, tanda yang sebenarnya baru akan terasa ketika manusia sudah tidak bisa menghindar lagi. Jati merekam setiap kata dengan kameranya. Namun saat Ki Pramana menyebut bahwa waktu perhitungan sudah dekat, angin tiba-tiba berhembus kencang meskipun langit cerah. Pepohonan bergoyang keras dan pintu rumah kayu itu berderak. Ki Pramana berhenti bicara lalu menatap Jati dengan tatapan yang tidak biasa. Seolah ia melihat sesuatu di balik tubuh Jati. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia kemudian berkata bahwa perjalanan Jati tidak akan berhenti di desa itu. Ia menyebut bahwa Jati sudah dipilih. Dipilih oleh Sabdo Palon, bukan karena keberanian atau pengetahuannya, tetapi karena ia datang pada waktu yang tepat ketika banyak hal sudah terlampau kacau. Jati mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya lebih kuat. Di malam pertama ia menginap di desa itu, ia mendengar suara gamelan yang pelan namun jelas. Bunyi yang datang dari arah Gunung Lawu. Tidak ada yang berani keluar. Jati pun mencoba merekam suara itu dari dalam rumah seadanya yang ia tempati. Suara itu terus terdengar seperti berasal dari zaman yang berbeda. Ketika ia bertanya pada warga keesokan harinya, mereka justru saling berpandangan dan menolak menjawab. Sampai akhirnya Ki Pramana memutuskan berbicara kembali. Ia berkata bahwa suara itu adalah panggilan. Panggilan yang pernah terdengar ratusan tahun lalu ketika Sabdo Palon menghilang dari dunia manusia dan berjanji akan kembali. Kini suara itu datang lagi sebagai pertanda bahwa amarah lama mulai bangkit, dan sesuatu yang besar akan segera berubah. Tanda-tanda yang dianggap angin lalu. Sejak malam ketika suara gamelan tak bertuan terdengar dari arah Gunung Lawu, Jati mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata di udara, menekan perlahan namun pasti. Ketika ia berjalan keliling desa untuk mengambil gambar suasana, ia melihat sesuatu yang ganjil. Banyak rumah menutup jendela rapat-rapat bahkan di siang hari, seolah mereka takut cahaya matahari membawa sesuatu yang tidak boleh dilihat. Beberapa warga terlihat berbisik sambil menatap ke arah gunung. Tidak ada yang mau mengakui ketakutan mereka secara langsung, tetapi tatapan tajam yang sesekali muncul dari sudut mata memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mitos kuno. Jati akhirnya menemukan sebuah tempat yang disebut warga sebagai Watu Ragas. Sebuah batu besar berwarna kelabu kusam yang dipercaya sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Di sana konon Sabdo Palon pernah berdiri sebelum menghilang dari dunia fana. Menurut beberapa kisah yang tersisa, ia berpesan bahwa jika manusia mengabaikan keseimbangan tanah Nusantara, maka ia akan kembali bukan sebagai penasihat, tetapi sebagai pengingat keras yang tidak bisa ditawar. Ketika Jati mendekati Watu Ragas, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Udara tiba-tiba jauh lebih gering, membuat bulu kuduknya merinding padahal matahari masih tinggi.
Ketika ia mencoba menyentuh batu itu, sebuah suara seperti desir angin mendengung di telinganya. Ia menoleh cepat tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara dedaunan yang goyah sedikit. Namun ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seolah ada pesan yang belum sempat disampaikan. Ki Pramana yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan membuat Jati terkejut. Ia berkata bahwa tanda-tanda itu sudah muncul di berbagai tempat. Air sumur di beberapa rumah mulai menghitam pada malam hari, suara tangisan samar terdengar di kebun kopi, dan beberapa ternak warga ditemukan mati tanpa luka apapun. Semua itu adalah peringatan yang seharusnya membuat manusia sadar. Namun kenyataannya, warga lebih memilih diam dan mengabaikan, berharap semuanya hilang dengan sendirinya. Sore itu, Jati kembali ke penginapan desa. Ia menyalakan kameranya dan memutar kembali rekaman suara gamelan yang ia ambil malam sebelumnya. Suaranya terdengar lebih jelas daripada saat direkam. Ada alunan yang tidak seperti gamelan biasa. Suara itu terasa seolah mengandung kata-kata yang nyaris dapat dimengerti. Ketika ia memutar rekaman itu untuk kedua kalinya, ia mendengar sesuatu yang membuat ia terduduk perlahan. Sebuah suara samar seperti desahan memanggil namanya. Sangat pelan tetapi cukup jelas. Jati memutar ulang berulang kali, dan setiap kali ia mendengar suara itu, tubuhnya merinding hebat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin, hanya distorsi rekaman. Namun bagian terdalam dirinya tahu bahwa itu lebih dari sekadar gangguan audio. Keesokan harinya ia mendatangi Ki Pramana untuk menanyakan soal suara itu. Sang Kuncen menghela napas panjang lalu berkata bahwa jika nama seseorang sudah dipanggil, itu berarti ia sudah tersentuh oleh panggilan yang tidak bisa dihindari. Ki Pramana berkata bahwa Sabdo Palon tidak memilih orang secara sembarangan. Mereka yang dipanggil adalah mereka yang telah menapaki jalur yang terikat dengan garis perhitungan. Jati terdiam lama. Ia mulai bertanya apakah seluruh perjalanannya ini hanyalah liputan atau sudah berubah menjadi sesuatu yang memaksanya untuk ikut masuk ke dalam perhitungan itu. Namun Ki Pramana hanya berpesan satu hal. Jangan abaikan tanda berikutnya. Karena tanda itu akan menentukan apakah Jati akan menjadi saksi atau justru bagian dari perubahan besar yang sedang menuju tanah Jawa. Gunung Lawu mulai berbicara. Pagi berikutnya suasana desa berubah drastis. Awan gelap menggantung di puncak Gunung Lawu meskipun tidak ada laporan cuaca buruk. Cahaya matahari seolah enggan menembus kabut yang tebal. Seakan gunung itu mulai menutup diri dari dunia luar. Ketika Jati tiba di alun-alun kecil desa, ia menemukan beberapa warga berkumpul sambil berbisik ketakutan. Ada seorang ibu yang mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di tepi hutan, di tempat yang warga sebut sebagai jalur tak bertuan. Bayangan itu tidak bergerak namun memancarkan aura dingin yang membuat siapapun yang melihatnya langsung gemetar. Warga percaya itu adalah salah satu penjaga yang dikirim sebelum kedatangan Sabdo Palon. Jati mencoba mendokumentasikan keganjilan itu namun warga meminta ia tidak mendekat ke jalur hutan. Menurut mereka, jalur itu adalah batas yang tidak boleh disentuh. Namun rasa ingin tahu Jati justru semakin besar. Ia berjalan menyelinap menuju pinggir hutan, ditemani suara dedaunan yang bergetar tanpa angin. Ketika ia menyalakan kamera, lensanya sempat menangkap kilasan bayangan gelap yang bergerak cepat. Jati mundur beberapa langkah, napasnya berat. Ia mencoba mencari figur itu, namun hutan kembali sunyi seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika ia kembali mendekat, muncul suara lirih seperti seseorang sedang melantunkan mantra dari kejauhan. Suara itu tidak berasal dari satu titik, melainkan dari seluruh penjuru hutan sekaligus. Saat kembali ke desa, Jati mendapati Ki Pramana sudah menunggunya. Sang Kuncen menatapnya lama sebelum berkata bahwa Lawu mulai berbicara. Tanda pertama adalah kabut pekat yang tidak mengikuti aturan alam. Tanda kedua adalah suara mantra yang datang dari segala arah. Tanda ketiga adalah getaran tanah yang akan muncul sebelum matahari terbenam. Ki Pramana berkata bahwa tiga tanda itu bukan sekadar peringatan tetapi panggilan resmi dari penjaga gunung bagi mereka yang telah disentuh jalur Sabdo Palon. Dan siapapun yang sudah tersentuh tidak mungkin bisa mundur. Tidak lama setelah ucapan itu, tanah bergetar perlahan. Getaran pertama sangat lembut, hampir tidak terasa. Namun semakin lama getaran itu semakin kuat. Warga berhamburan keluar rumah,
Sebagian berteriak dan sebagian terdiam kaku karena seperti sudah mengetahui apa arti getaran itu. Getaran berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berhenti seketika. Tidak ada kerusakan besar tetapi suasana desa berubah menjadi sangat tegang. Jati merasa seolah dunia menahan napas. Sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang besar dan tidak bisa dihentikan oleh manusia biasa. Malamnya, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan lebih jelas. Alunannya tidak lagi seperti musik tradisional tetapi seperti panggilan dari dunia lain. Udara terasa bergerak bersama nada-nada itu. Ketika Jati membuka jendela penginapannya, ia melihat cahaya merah muncul di puncak Lawu. Cahaya itu bergerak seperti api namun tidak membakar apapun. Cahaya itu seperti tanda bahwa sesuatu di puncak sedang bangkit. Ia menatap cahaya itu lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan takut bukan karena bayangan atau cerita, tetapi karena firasat bahwa ia sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar legenda. Pintu yang tidak boleh dibuka. Keesokan harinya, Ki Pramana memanggil Jati ke rumahnya. Wajah Sang Kuncen tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ada lingkar hitam di bawah matanya seolah ia tidak tidur semalaman. Ki Pramana mengaku bahwa semalam ia mendapat pertanda langsung dari penjaga gaib. Mereka memperingatkan bahwa pintu yang selama ini tertutup di hutan barat mulai melemah. Pintu itu bukan pintu fisik melainkan celah antara dunia manusia dan dunia halus. Dahulu pintu itu ditutup oleh para leluhur setelah Sabdo Palon menghilang, agar manusia tidak bersentuhan langsung dengan amarah yang ditinggalkan. Namun kini pintu itu seakan sedang ditekan dari baliknya. Jati mendengarkan dengan tegang. Ki Pramana memberinya sebuah kain hitam kecil dengan simbol kuno. Kain itu menurutnya adalah satu-satunya perlindungan jika Jati harus mendekati pintu tersebut. Ketika Jati bertanya mengapa ia yang harus melakukannya, Ki Pramana menatapnya tajam dan berkata bahwa sejak suara memanggil namanya, ia tidak lagi sekadar jurnalis. Ia sudah menjadi bagian dari jalur yang harus berjalan sampai akhir. Jati ingin menolak namun sesuatu dalam dirinya menolak ketakutan itu. Ada dorongan yang sulit dijelaskan yang membuatnya merasa ia memang harus mengikuti jalur itu hingga selesai. Hutan barat terasa lebih gelap dari biasanya. Suaranya lebih sepi, seakan seluruh makhluk hidup menyingkir dari jalur itu. Ketika Jati berjalan lebih jauh, ia merasakan udara semakin berat. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat rasa tegang menyelimuti tubuhnya. Akhirnya ia tiba di sebuah ruang kecil di antara pepohonan. Di sana terdapat batu-batu besar yang membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada celah sempit seperti retakan di udara. Retakan itu berdenyut pelan, memancarkan cahaya redup keunguan. Jati berdiri terpaku. Ia tidak pernah melihat fenomena seperti itu. Itu bukan cahaya, bukan bayangan, bukan pantulan. Itu benar-benar celah yang memisahkan sesuatu dari sesuatu. Ketika ia mendekat, terdengar suara berat dari balik celah itu. Suara seperti napas panjang yang berasal dari makhluk yang sangat besar. Getaran tanah mengikuti ritme napas itu. Jati merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin mundur tetapi kakinya tidak bergerak. Dari balik celah, muncul suara lain. Suara yang jauh lebih jelas dan membuat darahnya berhenti mengalir. Suara yang sama seperti dalam rekaman gamelan. Suara yang memanggil namanya. Kali ini lebih tegas, lebih dekat, dan lebih nyata. Celah itu tiba-tiba berdenyut lebih cepat, seakan-akan terbuka. Jati mengeluarkan kain hitam pemberian Ki Pramana. Begitu kain itu disentuh cahaya ungu dari celah, cahaya itu langsung mereda. Celah itu melambat lalu kembali melemah. Napas berat dari baliknya ikut mereda, seakan makhluk itu mundur beberapa langkah. Jati terhuyung mundur, napasnya terengah. Ia tahu pintu itu tidak akan tertutup lama. Ia tahu celah itu akan kembali ditekan dari baliknya. Dan ketika terbuka sepenuhnya, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Ia kembali ke desa membawa satu kesadaran baru bahwa apa yang selama ini dianggap legenda ternyata nyata. Dan dunia manusia sedang berada di ambang sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Jejak masa lalu yang disembunyikan. Sejak kembali dari hutan barat, Jati tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali celah ungu itu. Retakan di udara yang terasa seperti mata yang sedang mengawas dari balik tirai dunia.
Suara napas berat dari balik celah itu masih terngiang di telinganya. Di tengah kegelisahan itu, Ki Pramana memanggil Jati ke rumahnya pada pagi buta. Rumah kayu tua itu terasa lebih pengap dari biasanya. Aromanya berubah menjadi lebih menyengat, seperti campuran dupa dan tanah basah. Ki Pramana meletakkan beberapa gulungan lontar lama di meja. Gulungan itu tampak rapuh, warnanya kuning kecoklatan, seolah sudah berusia ratusan tahun. Ki Pramana menjelaskan bahwa lontar itu berisi catatan rahasia tentang hari terakhir ketika Sabdo Palon meninggalkan dunia manusia. Catatan itu tidak boleh dibaca sembarangan, bahkan para kuncen sebelumnya menolak menyebarkannya karena takut akan menimbulkan kegaduhan. Namun menurut Ki Pramana, waktu kerahasiaan itu sudah habis. Dunia sudah terlalu jauh melupakan keseimbangan, dan retakan yang Jati lihat semalam adalah bukti bahwa sesuatu dari masa lalu sedang bergerak kembali. Ketika Jati membuka lembaran pertama, ia melihat tulisan Jawa kuno yang ditulis dengan sangat hati-hati. Ki Pramana membaca perlahan. Diceritakan bahwa pada masa akhir Majapahit, Sabdo Palon menyaksikan manusia mulai memutus dirinya dari alam. Hutan ditebang, sungai dialihkan, gunung dianggap benda mati, dan tanah yang dulu dijaga kini diperlakukan tanpa hormat. Sabdo Palon memperingatkan bahwa jika manusia meneruskan jalan itu, kekuatan alam yang paling tua akan bangkit kembali bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai penuntut keseimbangan. Ia kemudian menghilang sambil meninggalkan janji bahwa saat kerusakan mencapai titik tertentu, ia akan kembali bersama suara yang tidak bisa diabaikan. Pada lembaran berikutnya, ada gambaran tentang retakan yang sangat mirip dengan apa yang Jati lihat di hutan barat. Retakan itu digambarkan sebagai pintu niscaya. Pintu yang hanya muncul ketika dunia manusia terlalu banyak menimbun ketidakseimbangan. Dalam catatan itu dikisahkan bahwa para leluhur menutup pintu itu dengan ritual yang memakan waktu 7 hari 7 malam. Namun mereka juga tahu bahwa penutupan itu tidak bersifat kekal. Jika manusia kembali mengabaikan peringatan alam, pintu itu akan terbuka kembali, dan ketika itu terjadi, tidak ada ritual yang mampu menyegelnya lagi. Ki Pramana menatap Jati tajam. Ia berkata bahwa keberadaan Jati di desa itu bukan kebetulan. Dalam catatan di lembaran terakhir, tertulis bahwa ketika pintu mulai terbuka, seorang saksi dari dunia luar akan datang. Saksi itu akan melihat tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Saksi itu akan menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan saksi itu tidak bisa menolak takdirnya. Jati menelan ludah. Rasanya seperti seluruh tubuhnya menegang. Ia datang sebagai jurnalis, tetapi kini dirinya menjadi bagian dari cerita yang seharusnya hanya hidup dalam mitos. Ia merasa berat namun juga tertarik. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi ratusan tahun lalu. Namun Ki Pramana memberikan peringatan terakhir. Ia berkata bahwa setelah membaca lontar itu, jalan kembali sudah tidak ada. Segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi berita, bukan lagi liputan. Bukan lagi legenda. Itu adalah jejak masa lalu yang menuntut dipenuhi. Dan jejak itu kini menempel di jalan yang dilalui Jati. Sabdo Palon muncul dalam wujud yang tidak pernah dibayangkan. Hari itu, desa Watu Kuning diliputi kegelisahan yang tidak biasa. Langit tidak gelap namun cahaya matahari seakan meredup. Tidak ada angin tetapi daun-daun bergoyang seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jati berjalan ke arah alun-alun, tempat warga berkumpul dengan wajah pucat. Mereka tidak berani bersuara keras. Ada seorang anak kecil menangis pelan sambil memeluk ibunya. Suasana itu terasa seperti detik-detik sebelum badai besar menghantam. Ki Pramana berdiri di tengah kerumunan sambil memegang tongkat kayu tua. Ia memanggil Jati dan memberi isyarat agar ia mendekat. Menurut Ki Pramana, malam sebelumnya ia kembali mendapatkan pertanda. Pertanda itu jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang berdiri di puncak Gunung Lawu. Sosok itu tidak memiliki wujud yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya tampak seperti bayangan yang hidup. Tidak gelap tetapi tidak pula terang. Seolah cahaya dan kegelapan berpadu dalam satu bentuk. Ki Pramana yakin bahwa itu adalah Sabdo Palon, kembali setelah ratusan tahun hanya menjadi legenda. Jati mendengarkan dengan jantung berdebar. Ki Pramana kemudian membawa Jati menuju tempat di mana cahaya merah sering muncul.
Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti semakin menjauh dari dunia yang dikenal Jati. Semakin tinggi mereka mendaki, suara gamelan yang biasanya samar kini terdengar jelas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Alunannya tidak lagi terdengar lembut. Kini terdengar berat, dalam, dan seperti mengandung kemarahan yang sudah diredam terlalu lama. Ketika mereka mencapai sebuah dataran tinggi, udara di sekeliling mulai berubah. Kabut muncul begitu cepat, menutupi seluruh kawasan. Tetapi di tengah kabut itu ada cahaya merah menyala. Cahaya itu berdenyut seperti jantung yang hidup di dalam kabut. Jati merasakan tekanan yang kuat di dadanya. Langkahnya terasa berat. Namun ia terus maju, dituntun oleh Ki Pramana yang tampak yakin ke arah sumber cahaya. Di tengah kabut, muncul sebuah siluet. Siluet yang semakin lama semakin jelas. Tubuhnya sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Namun yang paling menakutkan adalah wajahnya yang tidak memiliki bentuk pasti. Wajah itu terus berubah. Kadang tampak seperti manusia tua, kadang seperti bayangan hitam, kadang seperti cahaya yang membentuk pola yang tidak bisa dipahami. Namun dari sosok itu muncul suara. Suara yang dalam dan menggema seperti berasal dari tanah itu sendiri. Suara itu tidak berbicara dalam bahasa yang Jati kenal. Tetapi ia bisa memahami maknanya. Seakan suara itu langsung masuk ke dalam pikirannya tanpa melewati telinganya. Suara itu berkata bahwa waktu keseimbangan sudah habis. Pintu yang terbelah di hutan barat adalah pertanda pertama. Dan dunia manusia sudah melampaui batas yang bisa ditoleransi. Sabdo Palon tidak kembali untuk memberi nasihat. Ia kembali untuk menagih janji. Janji yang dulu ia ucapkan pada masa Majapahit. Janji bahwa jika manusia mengabaikan peringatan, maka ia akan turun bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai pengadil. Jati terdiam membeku. Napasnya hampir terhenti. Sosok itu perlahan mengangkat tangan besarnya yang seperti terbuat dari kabut, dan cahaya merah semakin kuat memancar. Rasanya seperti seluruh gunung sedang berdenyut mengikuti gerakan tangan itu. Ki Pramana berlutut dan memejamkan mata. Ia berkata bahwa inilah saat yang ia takutkan selama beberapa dekade. Saat ketika Sabdo Palon kembali dalam wujud yang tidak pernah bisa dibayangkan manusia. Sosok itu kemudian bergerak mundur, dan kabut di sekitar mulai berputar. Angin tiba-tiba berhembus keras meskipun sebelumnya tidak ada angin sama sekali. Sosok itu tidak menghilang begitu saja. Tetapi ia seakan melebur ke dalam kabut. Suara gamelan berhenti mendadak. Udara kembali hening. Namun perasaan berat di dada Jati tidak hilang. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat bukan halusinasi. Ia tahu bahwa Sabdo Palon benar-benar telah kembali. Dan kedatangannya bukan untuk menyapa. Hari ketika tanah Jawa bergetar tanpa gempa. Sejak penampakan Sabdo Palon di dataran tinggi, seluruh desa Watu Kuning berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan tak bernama. Langit tampak normal namun udara seperti menyimpan amarah tersembunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada hembusan angin. Suasana itu terasa seperti dunia sedang menahan sesuatu besar yang siap meledak kapan saja. Jati berjalan menyusuri desa sambil membawa kameranya namun kali ini ia tidak memiliki keberanian untuk menekan tombol rekam. Tangannya gemetar. Pikirannya terus kembali pada wujud kabut merah yang membentuk siluet raksasa di puncak Lawu. Wujud itu jelas bukan bayangan. Itu nyata dan mengancam. Siang itu, Ki Pramana memanggil seluruh warga ke alun-alun. Dengan suara berat ia mengumumkan bahwa tanah Jawa sedang memasuki fase yang dulu hanya tertulis dalam naskah kuno. Fase ketika penjaga gaib mulai menyeimbangkan ulang hal-hal yang tidak terlihat namun menentukan arah nasib manusia. Ki Pramana mengatakan bahwa getaran yang dirasakan pada hari-hari sebelumnya bukan gempa biasa. Itu adalah respon tanah terhadap energi yang dipanggil oleh Sabdo Palon. Tanah mencoba menahan, namun setiap kali manusia melanggar batas-batas alam, tekanan itu semakin kuat. Dan ketika batas itu runtuh, tanah tidak lagi bisa memilih. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Getaran itu tidak berasal dari bawah. Rasanya seperti udara yang bergetar. Pintu-pintu rumah berderak. Genteng-genteng bergetar. Warga berteriak namun tidak ada yang bisa melarikan diri karena getaran itu datang dari segala arah sekaligus. Jati terpeleset dan hampir jatuh ketika tanah seperti bergoyang tanpa pola. Namun tidak ada bangunan yang runtuh. Tidak ada pohon yang tumbang.
Getaran itu terasa seperti guncangan yang tidak menyentuh benda tetapi menghantam jiwa manusia. Getaran yang membuat tubuh melemah dan pikiran kacau. Lalu terdengar suara berat dari arah hutan barat. Suara panjang seperti semburan napas makhluk besar. Semua orang menoleh. Kabut ungu perlahan muncul dari pepohonan. Semakin lama semakin tebal sampai menutupi hampir seluruh area pinggir desa. Dari kabut itu terdengar suara lain. Suara parau namun jelas. Suara yang membawa pesan. Ki Pramana sembari menutup matanya mengatakan bahwa suara itu adalah pernyataan bahwa pintu niscaya mulai membuka diri kembali. Kain hitam yang Jati gunakan sebelumnya hanya menunda, bukan menutup. Dan kini celah itu dilebarkan dari baliknya dengan kekuatan yang tidak bisa lagi dicegah. Warga menangis. Beberapa laki-laki dewasa berlutut dan memukul tanah. Terdengar doa-doa yang diucapkan tergesa. Jati berdiri kaku. Ia tidak bisa bergerak bahkan untuk menjauh. Seolah dunia menempatkannya tepat di depan panggung yang tidak ia minta. Ki Pramana mendekatinya dan berkata bahwa Sabdo Palon telah memilih saksi terakhir untuk melihat kebangkitan penuh. Saksi itu adalah Jati, dan keputusan itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia manapun. Getaran mereda. Kabut perlahan mundur. Namun perasaan tidak nyaman di dada Jati tidak hilang. Ia merasakan bahwa ini bukan puncak peristiwa. Ini baru awal dari perubahan besar yang akan menyeret manusia ke dalam pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan dengan tangan kosong. Hari itu adalah hari ketika tanah Jawa bergetar tanpa gempa. Hari ketika peringatan terakhir mulai bergulir. Malam ketika penjaga gaib menampakkan diri. Menjelang malam, desa Watu Kuning tenggelam dalam kegelapan yang tidak biasa. Lampu-lampu minyak yang biasanya terang kini tampak meredup. Api yang berkobar di dalam tungku para warga tampak lebih kecil seolah dikecilkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ki Pramana memerintahkan seluruh warga untuk tetap berada di rumah dan tidak menyalakan suara keras apapun. Malam itu bukan malam biasa. Ia berkata bahwa para penjaga gaib akan menampakkan diri dan manusia tidak boleh menghalangi jalur mereka. Namun Jati mendapat pesan berbeda. Ki Pramana menemuinya diam-diam dan berkata bahwa ia harus berada di luar. Ia harus menjadi saksi penuh. Jika ia bersembunyi malam itu maka seluruh rangkaian tanda akan terputus dan pintu akan terbuka tanpa kendali. Jati menelan ludah. Ketakutannya lebih besar dari keberanian yang tersisa. Tetapi ada bagian dalam dirinya yang terus mengingat suara-suara yang memanggil namanya dari balik celah. Sesuatu sudah memilihnya. Ia tidak bisa mundur. Ketika malam turun sepenuhnya, udara berubah menjadi sangat dingin. Napas Jati terlihat seperti uap tipis. Ia berdiri di tengah lapangan kecil desa, ditemani Ki Pramana yang menancapkan tongkat kayu tuanya ke tanah. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah berat dari arah hutan. Langkah itu bukan langkah manusia. Terlalu berat. Terlalu dalam. Setiap derapnya membuat tanah seperti mengembang sesaat. Jati memutar kameranya namun layar kamera langsung menjadi gelap tanpa alasan. Ia mencoba ulang namun kamera mati total seperti kehabisan daya meski baterai penuh. Dari balik kegelapan, 3 sosok perlahan muncul. Sosok pertama memiliki tubuh seperti bayangan tebal yang bergerak seperti asap. Sosok kedua tampak seperti manusia sangat tinggi dengan wajah yang tertutup kabut. Sosok ketiga adalah cahaya putih berbentuk menyerupai manusia namun tidak memijak tanah. Ketiga sosok itu bergerak tanpa suara, hanya meninggalkan hawa dingin yang merayap di kulit Jati. Ki Pramana menunduk hormat, sementara Jati tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok cahaya putih berhenti tepat di depan Jati. Ia mendongak dan melihat bentuk wajah samar-samar di balik cahaya itu. Suara lembut namun tegas terdengar langsung di dalam kepalanya. Suara itu berkata bahwa malam itu adalah pengukuhan. Pengukuhan bahwa Jati sudah menjadi saksi jalur niscaya. Tugasnya bukan melawan atau menyelamatkan, tetapi menyimpan semua kejadian agar tidak hilang dari ingatan dunia. Dunia manusia terlalu sering melupakan peringatannya sendiri, dan Sabdo Palon memilih manusia yang tidak terikat oleh keyakinan lokal agar dapat menuliskannya dengan jujur. Kemudian sosok bayangan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gunung. Di kejauhan, puncak Lawu mengeluarkan cahaya merah besar yang menyebar ke langit seperti semburan energi. Seluruh penjaga gaib menunduk. Ki Pramana menangis tanpa suara.
Ia tahu itu adalah tanda bahwa Sabdo Palon sepenuhnya telah kembali dan langkah berikutnya tidak akan bisa dihentikan oleh makhluk dunia. Ketiga penjaga perlahan memudar. Suara langkah berat menghilang. Udara kembali seperti semula. Namun Jati tidak bisa menggerakkan tubuhnya beberapa menit. Ia merasakan bahwa malam itu telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia minta namun kini sudah menjadi bagian dari jiwanya. Malam itu adalah malam ketika penjaga gaib menampakkan diri tanpa menutupi wajah mereka. Peringatan terakhir yang tidak bisa dicabut. Keesokan paginya, matahari terbit membawa cahaya yang berbeda. Cahaya itu lebih merah dari biasanya, seolah sisa energi dari puncak lawu masih menyelimuti udara. Warga Watu Kuning keluar rumah dengan wajah pucat dan mata sembab. Mereka mengetahui bahwa malam itu telah membawa perubahan yang tidak mungkin dibalikkan. Jati berjalan menuju rumah Ki Pramana yang pintunya terbuka lebar. Di dalam, Sang Kuncen duduk dengan wajah kelelahan. Matanya sayu namun tatapannya tajam. Ia berkata bahwa Sabdo Palon sudah menetapkan jalurnya. Jalur itu tidak bisa diubah. Peringatan terakhir telah disampaikan. Jika manusia tetap mengabaikan tanda-tanda yang kini hadir dengan terang, maka pintu niscaya akan terbuka sepenuhnya dan dunia manusia akan berhadapan langsung dengan energi yang tidak pernah bisa mereka kalahkan. Ki Pramana berkata bahwa setiap manusia kini harus memilih. Meneruskan jalan yang memutus alam dari keseimbangannya atau mendengarkan peringatan yang sudah disampaikan sejak ratusan tahun lalu. Jati mengikuti Ki Pramana menuju Watu Ragas. Batu itu kini bergetar halus. Dari retakannya muncul cahaya merah tipis. Suara gamelan pelan terdengar dari dalam tanah. Ki Pramana memejamkan mata dan berkata bahwa Sabdo Palon sedang menunggu jawaban manusia. Bukan jawaban satu orang. Bukan jawaban satu desa. Tetapi jawaban dari seluruh keturunan yang tinggal di tanah Jawa. Apakah mereka akan memperbaiki atau membiarkan semuanya dikuasai kekuatan alam yang sedang bangkit? Kemudian angin bertiup kencang meski langit cerah. Suara berat terdengar dari arah hutan barat. Suara itu bukan panggilan. Bukan bisikan. Itu adalah peringatan. Peringatan terakhir bahwa masa penantian telah selesai. Jati merasakan tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung besar yang hidup. Ki Pramana menggenggam tongkatnya erat. Ia berkata bahwa setelah hari itu, dunia tidak akan pernah sama. Jati membuka catatannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa tulisannya bukan lagi laporan berita. Bukan dokumentasi. Bukan cerita misteri. Ini adalah warisan. Warisan yang harus ia simpan agar dunia tahu bahwa Sabdo Palon pernah memberi peringatan terakhir. Dunia boleh mengabaikannya. Namun peringatan itu sudah dicatat dan tidak bisa dicabut. Pada akhirnya, Jati menyadari bahwa ia bukan saksi kehancuran. Ia adalah saksi permulaan. Permulaan dari sesuatu yang akan menentukan arah nasib manusia di tanah Jawa. Apakah mereka masih mendengar suara alam atau justru menantang kekuatannya? Pagi itu menjadi hari ketika peringatan terakhir menggema di udara. Dan dunia manusia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.